Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nuwassilu bi'idznillahi ta'ala darsana fi 'ilmi tajwid. Wa kunna qad hadatsna 'an sifati al-inhiraf fi harfi atau fi harfai al-lam wa ra. Kemudian kita akan berbicara tentang sifat takrir. Takrir diambil dari kata karrara yukarriru takriron, dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang artinya apa? Karrara yukarriru muradifnya a'ada yu'idu, yaitu fi'lu syai'i marratan ukhra, fi'luhu ba'da tarki. Dia artinya mengulang sesuatu yang sudah dilakukan. Ini mengulangnya lagi, mengulang melakukan sesuatu, mengulang-ulang. Secara istilah, takrir artinya bergetarnya ujung lidah dengan getaran yang ringan, yang disebabkan penyempitan pada makhrajnya. Dan ini berlaku bagi huruf ra saja, tidak ada huruf lain yang memiliki sifat takrir kecuali huruf ra. Kenapa nggak ada huruf lain yang memiliki sifat takrir selain huruf ra? Karena tidak ada huruf lain yang mekanisme pelafalannya dengan menggetarkan ujung lidah. Namun sifat takrir ini banyak yang atau para ulama atau beberapa dari qurra menyebutkan sifatnya takrir, tapi sifat yang ada untuk dijauhi. Ya, penyebutan istilah seperti itu perlu ditinjau kembali. Kenapa? Bagaimana ada sifat, ada huruf yang memiliki sifat, tapi disebutkan sifatnya untuk dijauhi. Lalu apa manfaat yang disebutkan huruf itu memiliki sifat tersebut kalau memang untuk dijauhi misalkan? Karena ada beberapa buku yang mengatakan sifat huruf ra takrir, tapi takrir ini fungsinya untuk dijauhi, bukan untuk dilakukan. Lalu buat apa ada huruf yang memiliki sifat kemudian disebutkan malah untuk dijauhi? Kalau gitu nggak usah disebutkan. Ya, padahal tabiat huruf ra itu takrir. Nah, oleh karena itu ya, penggunaan istilah yang tepat ialah sifatnya takrir, karena tabiat huruf ra itu takrir, tapi takrirnya yang seperti apa itu yang harus dijelaskan lebih detail lagi. Jangan disebutkan sifatnya takrir kemudian sifat ini ada tapi untuk dijauhi. Karena dengan penyebutan istilah seperti itu malah orang akan mengabaikan sifat takrir. Itulah yang membuat beberapa orang saat melafalkan huruf ra lidahnya tidak bergetar alias ngambang saat melafalkan ra. Ar-Rahman Nir-Rahim, itu huruf ra bukan? Bukan, karena ra-nya nggak bergetar. Maka pastikan tabiat huruf ra itu bergetar. Sifatnya apa? Takrir ya. Mana takrir aja apa? Bergetarnya ujung lidah, maka harus bergetar. Namun bergetarnya seperti apa? Bergetar yang sesuai dengan tabiat huruf ra-nya saja. Getarannya ringan, jangan sampai samar, tapi ringan. Apa bedanya ringan dengan samar? Samar tidak terdengar, artinya hampir tidak terdengar. Bahkan kamu hampir tidak mendengar ada getaran di situ. Tapi kalau ringan, getarannya terdengar tapi terbatas. Nah, yang dikatakan atau penggunaan istilah yang benar adalah dengan getaran yang ringan, bukan getaran yang dijauhi.
ada tapi untuk dijauhi. Satu huruf ro itu normalnya dilafalkan seperti ini. Ro itu satu. Ro artinya lidah itu 2 kali balik, atau satu getaran itu lidah itu 2 kali balik. Kita nggak mungkin ngelafalin ro hanya cuma nurunin 1 kali lidah, nempel turun ke bawah udah nggak ada. Lo jadinya apa? Lo, L, lo. Tapi perlu digetarkan 1 kali. Ro, 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 ro. Dan itu juga yang sesuai dengan sifatnya huruf ro yang lain, yaitu apa? Apa aja sifat huruf ro yang udah disebutkan? Apa ya? Bainiyah. Bainiyah itu artinya apa? Mengalirkan sebagian suara. Artinya apa? Kita harus menggetarkannya terlebih dahulu sebelum memberikannya harokat. Gitu. Jadi getarin dulu. Ro, 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 ro. Jadi jangan ro, ro, gitu ya. Nah, tapi dialirkan sedikit. Ro sama kayak la, jangan la. Jadi la, ro, seperti itu. Ro. Jadi pastikan lidah bergetar. Nah, kenapa ulama melarang getaran yang berlebih pada huruf ro? Karena getaran berlebih akan menyebabkan adanya lebih dari 1 huruf ro. Padahal secara tulisan huruf ro-nya hanya 1. Jika kita melafalkan ro-nya ro, maka getaran berlebih itu menunjukkan adanya lebih dari 1 huruf. Padahal kita hanya ingin melafalkan 1 huruf ro. Saya ambil contoh misalkan untuk ro berharokat fathah, Robbi, ya, Robbil alamin, misalkan. Robbil alamin. Baik. Kemudian ro yang dhamma, ruk'an, misalkan ruk'an, ruk'an, ruk'an. Kemudian ri, misalkan rijalul la tulhihim, misalkan rijalul la tulhihim. Kemudian sukun sebelumnya fathah, misalkan arba'ina sana, surat Al-Maidah, arba'ina sana, getar lidahnya, arba'ina sana. Saat mentafkhimkan, yang mentafkhimkan apa? Ro huruf apa? Huruf lidah apa huruf bibir? Lidah. Maka yang mentafkhimkan bukan bibir, tapi lidah. Jangan arba'ina sana. Ya. Arba'ina. Kemudian sebelumnya dhamma, ro sukun sebelumnya dhamma. Qur'an, Al-Qur'an. Ro sukun sebelumnya kasroh, yang tipis. Fir'aun.
Fir'aun. Kemudian yang bertasydid. Nah, yang bertasydid getarannya jangan sampai berlebihan. Misalkan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Ya jangan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, itu getaran yang berlebih. Nah, jadi Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rah.